Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini pendidikan agama Kristen kelas 6 memasuki pembelajaran 4 dengan tema Baca dan Temukanlah. Anak-anak juga bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, membaca adalah salah satu hobi manusia yang sangat bermanfaat. Hobi yaitu kegemaran yang sering dilakukan. Dengan membaca, kita akan memiliki banyak pengetahuan. Karena buku adalah jendela dunia, banyak pengetahuan dan hal-hal baru yang kita dapatkan ketika kita rajin membaca. Zaman sekarang bukan hanya buku, banyak media yang berisi pengetahuan dan hal-hal positif yang dapat kita baca. Melalui internet, kita bisa mencari banyak sumber bacaan yang bermanfaat. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian suka membaca buku, terutama membaca Alkitab atau firman Tuhan? Nah, anak-anak, aktivitas membaca adalah aktivitas yang saat ini banyak tidak disukai anak-anak karena banyaknya gadget atau alat-alat elektronik yang mengalihkan perhatian dari kegiatan konvensional yaitu membaca, dan hal itu juga berpengaruh kepada minat anak terhadap pembacaan kitab suci. Tapi sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, seorang Kristen perlu mengetahui kisah atau teks dalam kitab suci yang bertujuan menolongnya mengalami pertumbuhan iman. Kitab suci merupakan sumber dasar bagi seorang Kristen untuk mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan kita. Alkitab adalah napas Allah, pesan tertulis yang memberikan jawaban kepada kita atas pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, diri kita sendiri, dan kehidupan Kristen. Manfaat membaca Alkitab yaitu 1. Menunjukkan kepada kita jalan untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian membantu kita mengetahui cara hidup dalam kehidupan Kristen. Yang ketiga, memberi kita tuntunan untuk membuat keputusan sehari-hari. Kitab suci merupakan sumber dasar bagi seorang Kristen mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan. Ketekunan seseorang dalam membaca firman akan mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Alkitab adalah salah satu buku yang paling banyak diproduksi dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa supaya lebih mudah untuk dipahami. Kita akan belajar dalam Alkitab beberapa tokoh yang rindu untuk membaca firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 14 sampai 17. Pada suatu hari seorang malaikat menampakkan diri kepada Filipus. Ia membawa pesan dari Tuhan kepada Filipus untuk pergi ke sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Setelah mendengarnya, Filipus pun segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa banyak bertanya, apalagi membantah. Di tempat yang Tuhan perintahkan kepada Filipus itu, ia bertemu dengan seorang Etiopia yang adalah seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan ratu negeri Etiopia. Orang itu baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Sambil duduk di atas keretanya, orang itu membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekatinya dan bertanya, "Mengertikah Tuhan dengan apa yang Tuhan baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, Filipus pun mengajarkan kepadanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu sida-sida menanyakan kepada Filipus apakah ia boleh dibaptis.
Filipus menjawab, jika sida-sida itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka tentu saja ia boleh dibaptis, dan sida-sida itu menjawab bahwa ia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta. Lalu keduanya turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Namun ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita karena telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Filipus dibawa oleh Roh Tuhan ke Asdod dan mulai dari daerah itu ia memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Sida-sida dari Ethiopia itu memiliki keistimewaan yang baik yang menjadi teladan bagi umat Kristen saat ini. Yang pertama, hati yang rindu mencari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, tekun membaca firman Tuhan. Yang ketiga, rendah hati, tidak malu mengakui jika tidak mengerti. Kisah yang kedua adalah seorang anak muda yang bernama Timotius. Sejak kecil ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Enike. Karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada. Menjadi pemimpin tidaklah mudah, apalagi karena Timotius masih sangat muda. Namun ia tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin dan mengajar jemaat agar selalu hidup menuruti kehendak Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa Timotius dapat berkata demikian? Itu karena sejak kecil ia tekun membaca kitab suci dan tidak segan mempelajarinya bersama nenek dan ibunya. Itulah sebabnya setelah bertumbuh menjadi seorang pemuda dewasa, ia dapat menolong orang lain untuk menemukan Tuhan Yesus dan hidup menurut firman Tuhan. Timotius berpesan bahwa dengan mengenal kitab suci sejak kecil, hal itu akan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dalam suratnya kepada Timotius tersebut, Rasul Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yaitu pertama adalah untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari kisah sida-sida dari Ethiopia kita bisa belajar bahwa mereka adalah seorang yang rindu membaca firman Tuhan dan mempelajari firman. Sida-sida di Ethiopia yang rindu memahami firman Tuhan yang dibacanya, dan Timotius sejak kecil diajari oleh orang tuanya membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu penting agar kita semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Alkitab memuat banyak cerita atau kisah-kisah yang menakjubkan, mulai dari kisah penciptaan dalam Perjanjian Lama hingga kisah-kisah hidup para rasul dan jemaat di Perjanjian Baru. Semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan, antara lain kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau tidak lakukan. Kita akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah, meskipun nanti akan ada banyak godaan yang mengajak kita berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu, dengan membaca firman Tuhan, kamu tidak akan gampang putus asa dan tidak merasa sendiri, sebab kamu akan menemukan bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya dan selalu menolong dengan memberikan hikmat, atau Tuhan akan menolong melalui orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tuhan juga selalu menghibur setiap orang yang sedang mengalami kesusahan atau kesedihan, seperti seorang sahabat yang selalu ada di samping sahabatnya.
kita akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan jika bersama dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari pembelajaran 4 hari ini adalah Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dulu hingga sekarang. Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengenal kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berilah kami semangat dan rasa gembira untuk membaca firman Tuhan setiap hari, agar iman kami semakin kuat dan kami semakin tahu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.